Hai guys, kembali lagi bersama kita di podcast Chris Meet. Nama saya Chris. Nama saya Cici. Nama saya Farah Kirby. Bukan 3 kata yang mendeskripsikan seorang laki-laki. Mendeskripsikan laki-laki. Mungkin dari aku dulu, cuek, gagah, pendiam. Dan dari aku sabar, kuat, keren. Buat aku simple, punya ya you know lah. Oke. Definisi cowok ganteng menurut kalian? Cowok ganteng ya. Buat sekarang cowok tuh banyak ya definisi dari ganteng. Mungkin tergantung, justru malah tergantung orang lain. Apakah dari misalnya kalau misalnya lagi kencan gitu ya, ceweknya anggap cewek itu ganteng apa enggak? Gue lebih ke situ sih. Kalau dari aku, cowok ganteng itu definisinya dari kepribadian dan karakternya. Nah kalau dari aku, cowok ganteng itu dia tuh punya perilaku yang baik, tapi disertai juga sama cara berpakaian yang baik juga. Jadi seimbang semuanya, gitu. Beritahu yang berisikan stigma-stigma ataupun tanggapan banyak orang mengenai cowok itu seperti apa? Cowok anak sport atau olahraga lebih terkenal daripada cowok musik. Ya bisa sama rata sih. Olahraga juga bisa cool, anak sport juga bisa cool, anak musik pun juga bisa cool. Jadi punya auranya masing-masing lah. Cowok anak sport itu emang cenderung lebih mempunyai banyak kegiatan mungkin dari anak musik juga. Mungkin anak sport lebih kelihatan karena banyak bertanding di outdoor. Tapi bukan berarti cowok musik itu nggak keren. Cowok musik juga bisa keren karena dia bisa mungkin main gitar atau main drum. Itu salah satu seperti talenta yang mereka punya gitu. Oke, sispek sama otak, seksian mana? Kalau buat aku sih mungkin lebih bagus cowok yang dua-duanya lah ya. Kenapa harus pilih salah satu gitu kan bisa. Kita kan manusia bisa dua-duanya, nggak usah pilih salah satu. Pertanyaan macam apa ini? Yang kedua, cowok keren sama dengan cowok yang dikit atau nggak banyak upload ke IG. Gimana menurut kalian? Kalau dari aku sendiri gak banyak upload di IG karena mungkin itu adalah sebuah hal privasi dan itu bukan masalah keren atau tidak kerennya. Kalau dari aku sih. Menurutku cowok keren itu nggak harus upload terus gitu, nggak harus on sosmed terus. Justru menurutku sebaliknya, mungkin cewek yang seharusnya seperti itu, bukan cowok. Itu suka posting foto gitu. Kalau dari aku sih ya kadang-kadang sih kalau misalnya merasa bagus mungkin aku langsung posting gitu. Aku jarang post foto karena lebih sering main drum cover, jadi lebih sering ngepost video drum. Kalau aku nggak pernah ngapain lebay. Ya, cowok gak ngerokok sama dengan gak keren. Mungkin era-era kita sekarang ini anak-anak muda memang banyak yang mungkin kayak gitu, ngerokok, nge-vape dan lain-lainnya, dan itu sering dipandang keren. Tapi menurutku kalau kita nggak ngerokok tuh, menurutku bukan berarti kita nggak keren sih, karena kita punya hobi lain atau kebiasaan lain yang contohnya tadi mungkin JJ kamu suka main musik ya? Iya. Nah itu nggak ngerokok tapi dia lebih memilih untuk drum, itu sesuatu yang keren ya sih. Iya. Mantap. Oke, itu dari aku sih. Aku ya, buat aku sendiri tuh aku nggak anggap cowok yang ngisep asap habis itu keluarin lagi itu keren sih. Tapi mungkin beberapa orang anggap itu keren ya. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku, cowok gak ngerokok itu gak keren. Maksudnya gini, tidak semua cowok yang ngerokok itu keren, karena itu juga harus mementingkan kesehatan juga. Jadi kalau dari sekarang kamu sudah merokok, kamu akan memperpendek umurmu sendiri kalau menurut saya. Ya, setuju. Sih. Mungkin juga uang, rokok Ya. mahal. Ya. Karena nggak mungkin kalau sudah kecanduan mungkin susah untuk lepasnya. Kecanduan jadi kebiasaan ya? Ya, kebiasaan sampai ke bawah tua. Wah, bahaya. Cowok yang punya banyak teman cewek sampai nih mungkin dari JJ dulu ya. Kalau dari aku, cowok punya teman cewek banyak itu barang positif bisa dipandang negatif. Kalau ada positifnya, dari cewek kan bisa mencari juga pengalaman, maksudnya men-share tentang pengalaman hidup juga. Jadi kalau mereka ada apa, kita ada apa kan bisa saling cerita. Lalu negatifnya
mungkin kalau kita sebagai cowok punya teman cewek banyak itu jangan pernah melibatkan perasaan. Jadi ya just friend aja, saling berbagi, sharing ilmu. Buat aku sih mau sharing. 80% dari temanku tuh semua cewek. Gue ngetin aja, kalian tuh bukan cewek terpendam dalam tubuh cowok, atau kalian tuh bukan kayak yang aneh-aneh abnormal. Kalian tuh normal, tapi bukan berarti kalau kamu temenmu cewek kamu tuh harus bisa kayak cewek banget. Banji itu kayak hai Cin, itu kan agak aneh gitu loh. Jadi kamu tuh mungkin ambil dari ketulusan dan kehalusan cewek, tapi cowokmu tuh tetap dipertahankan. Iya. Bener sih tadi kata JJ, cowok punya banyak teman cewek itu ada plus minus. Positif dulu menurutku apa ya, dengan kita mempunyai teman berbeda kelamin sama kita itu justru bisa nambah wawasan kita, pengetahuan. Kayak mungkin kita bisa dapat pandangan dari cewek itu gimana sih gitu. Nah kalau mungkin dari negatifnya, mungkin kalau kita terkenal punya banyak cewek kan mungkin disebutnya buaya ya. Iya, dipikirnya kayak pawang. Ya gitu. Kalian dengan yang cewek atau cowok? Cewek 80%. Kalau aku 50-50 lah. Kalau aku campur sih, Campur banyak mana? pasti seimbang ya. Yang keenam, cowok lebih pakai logika daripada perasaan. Ya memang kalau dari aku sendiri, cowok itu lebih sering memakai mikir, lebih sering memakai dengan logika daripada perasaan. Kayak semisal saya itu sering melakukan sesuatu hal itu lebih nalar dengan logika daripada dengan perasaan sih. Kalau aku lebih seneng mikir daripada logika karena ada kata logisnya. Ya, memang bener tadi kata JJ, lebih ke logika ya JJ. Iya, di logika. Kayak contohnya kita suka sama cewek mungkin ya JJ. Terus kita memperjuangkan cewek itu, kita lebih mikir kayak nyapinya tuh pakai logika. Kebanyakan Bukan pakai rencana perasaan. planningnya logika semua. Masalah perasaan itu belakangan. Gitu sih. Tapi pernah kan pakai perasaan? Pernah, Pernah, harus. Yang namanya memperjuangkan harus pakai perasaan ya. Nggak pakai perasaan ya nggak dapat nanti. Nggak dapat. Cowok suka cewek yang girly. Kalau menurut aku sendiri kembali ke cowoknya masing-masing sih. Iya. Kita tidak bisa nuntut Juju ini kayak seneng kalau suka sama orang harus sama yang geli, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Mungkin Juju suka model yang gini itu iya. kembali ke masing-masing cowoknya. Iya. Kalau feminim itu apa ya? Dari orangnya ya namun juga dari orangnya masing-masing lah, tergantung setiap orang kan memiliki list sendiri-sendiri. Jadi modelannya kayak gini, kayak mungkin Purba modelannya A atau si Joshua modelannya C, kan bisa beda-beda. Kalau dari aku sih, kalau aku Seperti impian gitu ya? ya kalau itu iya. kalau dari aku lebih suka yang tidak terlalu feminim, Iya. sedikit tangkap. Waduh, itu banget, bosan banget ini. Wah, kalau Kirby tipenya apa ini? Jangan, next aja, Loh, skip. kenapa? Di skip aja Oh, kayaknya. di skip aja. Oke, buat aku enggak sih. Terutama gue sendiri enggak suka cewek yang girly-girly amat gitu. Enak tuh cewek yang tomboy, yang kuat, yang tangguh gitu. Nah, Daripada cewek yang dimanjain gitu. Wah, berarti Masuk. kan. Masuk. Cowok nggak suka mikir lama-lama. Nah, Mungkin dari Kristal dulu. kristal dulu. ya sih, mungkin agak gegabah. Tapi kalau mikir lama-lama tuh udah bosen, nggak enak, nyebelin Iya, bukan kita gitu bosen loh. ya. Cowok itu orangnya harus cepat, cekatan, apa ya, bisa tepat juga. Jadi mereka mungkin tidak suka berpikir lama, harus cepat orangnya. Oke, kalau dari aku sendiri, cowok cenderung lebih apa ya, lebih aktif daripada cewek mungkin. Iya, harus. Lebih take the risk. Mm-mm. Jadi kayak mungkin kita mau ngelakuin something gitu, itu kita langsung wes, ayo digas aja, Iya, cepet-cepet aja, kan- tanpa memikirkan apa yang terjadi. Kan sebagai as leader kan mereka. Ya, gitu. Tapi mungkin apa gara-gara stereotip dari dulu? Mungkin contohnya pilihan cowok tuh lebih sedikit daripada cewek. Iya, betul. Kamu pernah nggak ke pesta lihat cowoknya tuxedo semua padahal ceweknya beda-beda semua? Iya, Ya, sering sih kayak gitu sih. sering. Bisa stereotip gitu ya? Kalau kalian gimana? Enak. Yuk, cowok tuh gak pekaan atau gak cepet tanggap. Bukan gak pekaan atau gak cepet tanggap. Tergantung dari apa ya? Tergantung dari si lawannya sih. Jadi kalau lawannya responsif, cepat reaksinya atau mudah ngeh kalau orang anak sekarang, ya mungkin cowoknya juga bisa ikut responsif juga. Jadi sama-sama ada untungnya lah. Cenderung kebanyakan
zaman sekarang ini kita kalau punya hubungan sama cowok cewek itu mungkin kayak lebih banyak yang nggak percaya ceweknya ya. Karena kayak kita sebagai cowok tuh kadang lebih banyak berjuang gitu. Nah, Soalnya cowok tuh ditakdirkan untuk memperjuangkan bukan diperjuangkan. nah, cocok Tuh. nih. Itulah zaman sekarang ya. Mungkin nomor 9. Cowok nggak boleh nangis dan kalau nangis dianggap lemah. Oke. Dimulai dari siapa nih? Dari aku sendiri dulu Dari ya. kamu dulu lah, Ci. Kalau nggak selamanya cewek itu selalu nangis. Cowok even though di one time pasti akan selalu nangis, mungkin karena bisa insecure, or overthinking atau apa yang lainnya lah. Tidak selamanya cewek yang nangis terus. Ini tuh udah kayak tradisi buat kita, cowok tuh nggak boleh nangis, apalagi Iya. kita di Asia ya. Iya. Kayak cowok tuh contoh dalam kutip dominan. Iya. Dalam misalnya keluarga, kayak kepala keluarga mesti cowok semua. Ya, cowok. leader, Makanya- as a leader ya. Iya, leader. Kalau misalnya kayak paling atas itu menangis, menunjukkan kelemahan, kita tuh seringnya diserang dan Iya. membahayakannya bukan cuma cowoknya tapi keluarganya, Yes. temannya. Masa gitu. Kalau cowok tuh sudah apa ya mengalami nangis itu menurutku itu sudah bener-bener yang namanya tuh kena hati bener. atau perasaan gitu sih. Iya. Kalau misalnya ya kamu jalani suatu hubungan ya, Cuy. Iya, Kamu iya, suka bener. sama A. Terus kamu berjuang buat Itu A, terus dikasih. tiba-tiba A tuh ternyata nggak suka sama kamu, Cuy. Iya. Kan otomatis kamu Iya, bisa iya. nangis lah, Cuy. Lah, terkena. Kamu nangis gara-gara mungkin itu nyakiti hati. Iya, ya, Cuy. terkena luka dampaknya. Ya, dampaknya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Terakhir nih. Kosong. Ya, ini kosong dulu guys. Ini kosong dulu. Dibalik ada pertanyaannya. Nih, Oke, bacain. pertanyaan terakhir ya. Jadi cowok itu berat. Oh, Banyak tuntutannya. Waduh. Dimulai dari siapa nih? Dari siapa nih? Wi. Dari Panas. Suswan. Hobi pala. Ini Hobi pala. agak berat Hobi nih. pala. Aduh, gambreng. Ya, Siapa ya. Kembali ke topik-topik dari awal lah kita bahas. Cowok tuh memang ditakdirkan untuk jadi kepala keluarga. Jadi pemimpin. Pemimpin lah Iya. istilahnya. Memang banyak tuntutannya. Kayak kita berjuang atau apa-apa gitu. Tuntutannya pasti banyak, waktu, tenaga, mungkin Materi. butuh materi ya itu. Materi penting tuh. Materi penting, guys. Cowok itu nggak berat asalkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau aku. Kalau banyak tuntutannya itu memang karena laki-laki sebagai kepala keluarga, as a leader, sebagai yang terdepan. Kembali lagi ke kita ya aku saya setuju sama Kirby sih, gara-gara banyak jadi cowok tuh ya kayak pemimpin, jadi banyak tuntutannya. Tapi bukan berarti kita tuh harus kayak marah-marah dan salting body itu kayak cowok. Misalnya kalau kamu habis kerja gitu capek terus marahnya ke anak ke Iya, istri, itu jangan sampai kayak gitu. Kan kasihan anaknya juga kena dampaknya Iya. ya. Saranku cuma jangan gitu sih. Ya. Tahu dulu dah. Aku yang lain dulu lah. Lebih lagi. Astaga yuk. Hobi pala gambreng agak deh. Aku dulu ya memang cocok lah. Kalau aku namanya anak cowok kan pasti ya pernah namanya merasakan hal-hal yang berhubungan dengan cinta ya, pernah lah mendekati lalu terberatnya di ghosting, lalu didekati kembali lalu di ghosting lagi lah. Sakit ya? Ya sakit lah namanya, ya nganu lah, butuh waktu yang lama untuk sembuh. Jadi kalau dari aku sendiri, jadi jangan pernah memainkan perasaan orang. Jadi, Ya, udah. Buat aku tuh tanda kutip ya, dunia ini tuh dunianya cewek. Jadi lebih halus, lebih itu nek kita main misalnya nek dunia ini dunia cewek bakal kasar banget. Nah gara-gara ini dunia tanda kutip cewek, itu jadi cowok itu punya tuntutan sebagai cowok tapi tidak boleh melebihi dari yang diharuskan. Jadi kita tuh agak sebel dan aneh gitu. Perbandingan mau gini nggak bisa, mau gini terlalu girly, ada tuntutan gitu mungkin. iya. Ya bener tadi kata DJ, aku mau nambahin dari JJ aja. Memang apa ya, yang sering kita alami kalau kita sebagai cowok itu masa-masa terberat itu ya kita kalau kita sedang memperjuangkan yang kita cintai. Iya. Nggak harus nggak harus cewek. Nah. Tapi Nggak harus cewek. nggak harus cewek. Mungkin kita berjuang sekolah. Sekolah. Oke siap sekolah. Sekolah. Bangun pagi. Bangun pagi. Tugas banyak. Ngantuk, gas akeh, gitu. Ulangan. Ulangan Nggak, jarang. nggak mesti yang kita sebagai cowok itu nggak mesti semuanya tuh cewek. Iya. Nggak Ada semua banyak hal hal tentang yang cewek. lain gitu loh. Hobi temen. Ya, Ya, hobi, temen, aktivitas. circle itu terberat lah maksudnya lah. Gitu. Kita mau kasih pesan-kesan buat kalian kayak tambah motivasi-motivasi Iya. lah. Ya. Ha. Sobat-sobat ambiar di sana ya. Ya. Hai. Hai. Kalian boleh nakal, cuman apa ya? Nakal. Tahu batasnya, jadi subut boleh nakal tapi subut. Beres
dari aku buat kalian cowok-cowok terutama guru, stop kasih tugas, please. Cowok udah stres, nggak butuh yang lain. Jangan sebut nama guru. Iya, jangan oh sebut iya. nama, sebut nama. Oh iya. Oke, Kak, dari aku motivasi buat cowok-cowok di sana yang nonton, tetap kuat aja, jalani di masa-masa sekarang ini, apalagi pandemi ini, kita memang semuanya merasa berat ya. Serba susah lah kalau Cuman di masa kayak gini. kita harus melewatinya bareng-bareng. Kita rasakan bareng-bareng, lewati bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Iya. Ya, sekian dari kami bertiga. Jangan lupa like, Comment. And subscribe. see you See you guys. guys.